Sobat saya Abraham Silaban, kita akan mendalami tentu saja temuan di tempat kami berada saat ini, tepatnya di Polsek Ampek Nagari di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita terkejut dengan temuan di mana modus di belakang kami ini seolah-olah para pelaku memperjualbelikan durian dan buah-buahan, termasuk juga ada manggis di sini, Anda bisa lihat ini. Ceritakan kepada kami berapa barang bukti yang ditahan, Pak? Ya, tadi pada pukul 13 ya, tepatnya di Simpang Air Putih, Pasaman Barat, kita melakukan penindakan berupa penggeledahan sebuah kendaraan truk dengan penangkapan 2 orang tersangka bernama D dan I. Di mana dari penggeledahan tersebut kita temukan sebanyak 74 bungkus, dari masing-masing satu bungkus itu seberat 1 kilo. Total 74. Di dalam mobil box itu terdapat 73 bungkus ganja, sedangkan satu bungkus lagi ditemukan di kabin supir yang tersimpan di dashboard kendaraannya. Jumlah total 74 kg. Oke. Artinya ini kan kami ikuti upaya pencegatan di jalan ya, ketika berupaya untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan barang haram tersebut. Kami dengar dari arah Mandailing datangnya atau dari arah Sumatera Utara untuk menuju ke daerah Jakarta, tepatnya Jakarta Timur. Bagaimana upaya ini dilakukan? Kedua tersangka ini diberangkatkan oleh seseorang melalui via telepon untuk berangkat dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Kemudian berangkat ke Mandailing Natal. Sampai di Mandailing Natal, mereka menginap selama seminggu. Kemudian dihubungi kembali dengan menggunakan handphone. Kemudian diajak ke beberapa tempat. Kemudian di sekitar hutan, di pinggir jalan. Kemudian ada temu 3 orang. Kemudian dimuatlah ganja yang sebanyak 74 kg ini. Kemudian setelah itu dia turun di pasar di sekitaran Mandailing Natal. Kemudian sudah disiapkan beberapa orang yang memasukkan buah-buahan ini sebagai covernya. Oke, jadi sengaja kemudian di-loading dulu barang haram itu, ya. Kemudian di-loadinglah buah-buahan sebagai alibi ataupun sebagai sesuatu yang menutupi, ya. Gitu ya. Jadi di loadingnya itu sudah disiapkan cover, jadi ada modifikasi di dalam baknya. Iya, seperti yang kita injak saat Ya, ini. kita perlu ini modifikasi yang memang disiapkan oleh jaringan yang ada di Jakarta. Karena kedua tersangka ini sudah hanya menerima kunci saja. Kemudian dia baru berangkat. Oke. Apakah kemudian para tersangka ini adalah mereka-mereka juga yang menjadi satu jaringan, atau mereka sesungguhnya hanya bersifat pengantar saja? Mereka ini sudah salah satunya kita masih pendalaman untuk menguatkan dia sewaktu jaringan. Tapi yang satu hanya ikut saja, hanya mengetahui bahwasanya dia akan diupah untuk berangkat ke Mandailing Natal. Ini yang mengejutkan ya, Pak Kasatgas. Kalau kita lihat ini ada manggis, ini saya sempat menghitung tadi ada 13 bakul seperti ini ya. Ini cukup banyak ya. Ada kemudian ada durian. Dan ini kan musim panen. Panen manggis, panen durian. Kemudian ini dimodifikasi, dibuatlah sedemikian rupa, dan di bawahnya ternyata terdapat barang haram ganja. Ganja. Ide ini datang dari siapa ya? Ini dari interogasi mereka, ini sudah disiapkan oleh jaringan mereka. Dan ini beberapa kali modus sudah seperti ini dilakukan penangkapan. Nah, ini yang selama ini hanya ditutupin saja. Tetapi untuk yang kali ini, boxnya sudah dimodifikasi dengan permanen seperti ini. Oke. Berarti mereka sengaja menaruh durian di dalamnya untuk kemudian, apakah karena baunya menyengat atau lain salah satunya alasan? Ya, salah satunya untuk menghindari bau aroma yang cukup tinggi karena ganja. Jadi seolah-olah orang mengetahui bahwa mereka adalah pedagang durian. Ya, nanti kalau ada pemeriksaan razia di pinggir jalan atau petugas ataupun di pelabuhan, muatan dibuka seolah-olah itu adalah pengangkut buah-buahan. Memang harus cermat sih. Tadi kami sempat ikut bagaimana upaya Pak AKBP Andi Odang bersama dengan tim untuk mencari dan memastikan bahwa sesungguhnya memang di bawah dari alat semacam perangkat yang dimodifikasi ini ada barang haram. Karena kan di atasnya ada durian. Kemudian ada juga ada manggis juga sebagainya. Kalau nggak cermat tentu bisa dikelabui ya. Tentu itu bisa lewat begitu saja. Tapi kan itu tidak terjadi begitu. Tapi sasarannya sebetulnya kemana sih ini, Pak? Untuk ganja ini akan dibawa ke Jakarta.
untuk dibawa ke Jakarta, di wilayah Jakarta Timur. Tetapi untuk kenapa kami melakukan pengungkapan ini, karena memang kita sudah melakukan penyelidikan yang cukup panjang ya, dengan mempelajari beberapa modus, kemudian mengaitkan dengan beberapa kegiatan yang lain. Sehingga kita mendapatkan informasi dan menguatkannya, kita lakukan penindakan. Oke, ada 2 orang yang sudah berhasil diamankan, 1 orang yang disebutkan sebagai orkestratornya. Ya. Ini masih didalami, masih dicari. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara F. Inisialnya F. Inisial F. Dia yang melakukan penelpon untuk mencari 2 orang. Kemudian dia juga yang mengarahkan untuk menginap di Mandailing Natal. Kemudian kapan kendaraan ini diisi di sekitar hutan hasil dari penanaman ini. Kemudian yang menyiapkan untuk buah-buahan ini juga saudara F. Oke. Nah, kalaulah kita kemudian bertanya, barang haram ini datangnya dari mana? Ya. Datang dari mana ganja ini? Ganja ini kita dari hasil keterangan dia dan hasil penyelidikan kita memang ditanam di sekitar hutan. Oke. Ya, yang jauh dari pemukiman, kemudian di wilayah Aceh. Di wilayah Mandailing Natal. Oh, daerah Mandailing, Sumatera Utara. Oke. Mereka terancam berapa tahun? Mereka kita kenakan pasal 114, kemudian pasal 11 ayat 2. Kemudian Junto 132, ancaman minimalnya 4 tahun, kemudian maksimalnya 20 tahun. Kemudian dari hasil penindakan ini, nilai ekonomis barang bukti yang kita temukan sebanyak 350 juta. Dan kalau ini kita lakukan penyitaan, sehingga kita melakukan pencegahan agar tidak dikonsumsi sebanyak 300.000 pengguna. Lagi dan lagi, ini bukan aksi belaka untuk menunjukkan sesuatu dan lain sebagainya, tapi yang jelas ini jadi pelajaran ya Pak ya. Informasi ke depan bahwa siapapun yang main-main di sini ada konsekuensi hukuman yang akan dihadapi, begitu. Dan siapapun yang mendapatkan pesan ini dan informasi ini supaya ini tidak diulang kembali. Inilah aksi kejar-kejaran yang melibatkan tim gabungan di Tres Narkoba Polda Riau dan tim Sat Narkoba Polres Bengkalis bersama Bea Cukai dengan kapal speedboat membawa narkoba di perairan Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan paksa kapal tersebut dan mengamankan 2 orang kurir narkoba berinisial JM dan IF. Saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan mengamankan 87,68 kg sabu beserta 51.882 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam karung. Barang haram senilai 103 miliar rupiah tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa ke Riau melalui perairan Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Kedua kurir yang ditangkap tersebut mengaku mereka disuruh mengantar narkoba oleh seorang napi dari Lapas Dumai, di mana kedua kurir JM mendapat upah sebesar 100 juta rupiah dan IF mendapat bagian sebesar 25 juta rupiah untuk sekali pengantaran barang. Menurut Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, pengungkapan narkoba skala besar ini dilakukan dengan teknik kolaborasi dan sinergi polisi dengan Bea dan Cukai. Selain mengamankan 2 pelaku dan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan sebuah kapal speedboat yang digunakan pelaku untuk membawa narkoba. Upaya Bareskrim Polri, Dirtipid Narkoba, dan seluruh jajaran Sat Narkoba untuk memastikan bahwa perang terhadap narkoba itu terus dilanjutkan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya juga berkali-kali menjadi saksi mata dan melihat bagaimana front line ataupun garis depan upaya untuk perang terhadap narkoba. Kami ada di momen-momen eksklusif ketika penggerebekan, ketika penangkapan, penindakan terhadap para pelaku yang meracik narkoba dilakukan di Bandung, di perumahan mewah, di Kabupaten Bogor, di Bali, di Malang, dan lain sebagainya. Kami sengaja melakukan ini semua untuk memperlihatkan kepada sobat semua bagaimana detik-detik upaya penggerebekan itu dilakukan, dan ini menjadi pesan agar kemudian tak seorang pun meniru atau melakukan hal serupa di kemudian hari. Dan wanti-wanti tentu saja, karena barang haram narkoba ada di sekitar kita dan bisa menyasar siapapun, bahkan keluarga ataupun sanak saudara terdekat kita. Maka dari itu, perang ini harus terus berlanjut. Saya Abraham Silaban akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa
liputan perang terhadap narkoba akan selalu disiarkan. Sobat, 101 episode sudah HB Plus. Saya berterima kasih atas dukungan, support, dan atensi terhadap program ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Saya pamit dari layar iNews. Kita jumpa di lain kesempatan. Jangan-jangan ini disengaja, ini disabotase. Ada yang merencanakan ini semua, Pak.